Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu hari ini? Sukses, mulia. Jadi nanti Bapak dan Ibu, setiap saya menyampaikan salam apa kabar hari ini, maka Bapak, Ibu, Mas, Mbak, jawabannya semuanya kompak. Sukses, mulia. Nah, mari saya akan ulang ya. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Sukses, mulia. Ya, aplaus untuk kita semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, saya mendapatkan kesempatan berharga pada kesempatan siang hari ini atau pada kesempatan saat ini untuk menyampaikan sesi yang ketiga dari workshop level 1 Stephen. Nah, sebelum kita masuk level 3, saya ingin mencoba mengingatkan kembali ingatan Bapak Ibu semuanya terhadap materi yang pertama maupun kedua yang disampaikan oleh rekan trainer sebelum kami. Seperti diketahui bahwa biasanya ya dalam konsep Stephen ada 5 mesin kecerdasan. Mas, Mbak, Bapak dan Ibu masih ingat apa itu 5 mesin kecerdasan? Kalau dianalogikan dengan tangan kita, maka Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak bisa menjawab ya. Yang pertama ada sensing, diibaratkan dengan jempol seperti ini. Saya selalu menggunakan tangan kanan untuk menjelaskan mesin kecerdasan. Ini adalah mesin kecerdasan sensing. Ya, jempol. Ini adalah sensing. Kalau ini telunjuk, ini adalah mesin kecerdasan. Ya, betul. Thinking. Nah, yang tengah ini adalah mesin kecerdasan insting karena memang letaknya di tengah. Kemudian jari manis yang paling susah digerakkan seperti ini adalah intuition. Sekali lagi, intuition. Nah, kemudian jari kelingking yang paling kecil ini adalah feeling. Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka ini letaknya pada limbik bagian kiri. Ini adalah pada neokortek bagian kanan. Ini adalah otak tengahnya. Kemudian ini adalah otak kanan atas atau neokortek atas. Dan ini adalah pada limbik kanan. Nah, ini adalah sensing, thinking, intuition, feeling, dan insting. Inilah 5 konsep mesin kecerdasan yang disebut oleh Pak Farid Poniman menjadi Stephen. Sensing, thinking, intuition, feeling, dan insting. Kalau kita sudah tahu tentang 5 mesin kecerdasan ini, maka pada sesi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang introvert dan extrovert atau drive-nya. Nah, untuk menjelaskan tentang introvert dan extrovert, saya perlu jelaskan kalau oleh teman-teman psikologi ada memang istilah introvert, ada istilah extrovert. Istilah introvert digunakan oleh orang yang cenderung menutup diri, tidak terbuka. Ya, konotasinya seolah-olah negatif. Nah, yang extrovert ini adalah pribadi yang terbuka, suka bergaul, open mind. Konotasinya adalah positif. Ini kalau di dalam konsep Stephen ditulis dengan I besar yaitu introvert dan E besar yaitu ekstrovert. Tetapi dalam konsep 5 mesin kecerdasan ini adalah mesinnya. Kemudian kita masih harus mengenal kemudinya. Tentu Bapak, Ibu, Mas dan Mbak masih ingat bahwa tes Stephen menjawab 2 hal, yaitu pada belahan mana sistem operasi otak yang dominan, apakah pada sensing, apakah pada thinking, apakah pada intuiting, apakah pada feeling, dan apakah pada insting. Nah, yang kedua, tes Stephen ternyata juga membaca atau menetapkan sistem operasi otak yang mana, pada lapisan putihkah yang dominan atau pada lapisan abu-abu yang dominan. Nah, itulah yang disebut dengan drive. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ya, Bapak dan Ibu bisa melihat ini seperti tangan. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, ya ikuti saya, ikuti gerakan saya. Kita akan mengaum seperti macan. Nah, jadilah Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak seperti macan yang sedang buas. Nah, kita akan mengaum bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3, aum. Ya, sekali lagi supaya mantap. 1, 2, 3, aum. Nah, ini ada kedua belah tangan. Nanti Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak akan kita jelaskan untuk apa sih falsafah tangan ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini kalau saya balik Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, yang jempol apa tadi? Ya, sensing. Yang ini apa?
Thinking, betul, telunjuk ya, thinking. Ini adalah insting, karena di tengah ini adalah intuiting, dan ini adalah feeling. Nah kemudian, kalau kedua tangan ini saya taruh seperti ini, ya, ini adalah tangan kiri, saya taruh seperti ini, maka berarti ini adalah sensing, ini adalah thinking, ini adalah insting, tetap yang tengah selalu insting, ini adalah intuiting, dan ini adalah feeling. Supaya Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak tidak bingung, saya akan kembali ke tangan kanan. Ini adalah tangan kanan. Confirm ya Bapak dan Ibu, kalau tangan kanan ini apa? Sensing. Ini apa? Iya betul, thinking. Ini apa? Iya betul, insting. Oke, ini apa? Iya betul, intuiting. Kemudian ini? Iya betul, feeling. Nah, untuk tangan kiri tinggal dibalik seperti ini. Iya. Begitu seperti ini, maka ini kemudian menjadi sensing, ini menjadi thinking, ini menjadi insting, dan ini menjadi intuiting, serta ini menjadi feeling. Betul. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan drive. Bapak dan Ibu, kembali ke tangan Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak. Bagian tengah, ya, bagian tengah ini tidak punya drive. Ini netral. Ya. Nah, kemudian yang bagian dalam Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, coba tangannya seperti ini. Bagian yang dalam ini adalah introvert. Mengapa in? Ini kan di dalam nih. Nah, Bapak dan Ibu melihat ini ada yang insting. Nah, ini yang di dalam. Ini yang insting. Ini yang introvert. Bapak dan Ibu, ini adalah introvert. Kemudian kalau yang di luar seperti ini adalah extrovert. Saya ulang, Bapak dan Ibu, kalau ini seperti apa? Ini adalah introvert. Oke. Kalau ini adalah extrovert. Nah, sekarang kita akan kembali ke tangan kanan. Kalau tangan kanan saya seperti ini, maka sudah ketahuan mana yang introvert, mana yang extrovert. Yang introvert adalah ini adalah introvert, selalu jempol dengan telunjuk, ini adalah introvert. Extrovert selalu kelingking dan jari manis, ini adalah selalu extrovert. Sehingga kalau saya merujuk kepada tangan kanan saya balik seperti ini, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, ini adalah sensing. Tapi mari kita perhatikan, betul ini sensing, introvert atau extrovert? Ya, benar, karena ini di dalam, berarti ini adalah sensing introvert. Betul. Ini adalah thinking, introvert atau extrovert? Ya, betul, ini adalah thinking introvert, karena di dalam. Kemudian yang tengah pasti insting, tidak punya kemudi. Kemudian kita perhatikan, ini adalah intuiting. Di dalam atau di luar Bapak dan Ibu? Ya, karena di luar, maka ini dianalogikan sebagai intuiting extrovert. Ini adalah, betul, feeling. Feeling di dalam atau di luar? Ya, betul, di luar. Sehingga ini yang disebut dengan feeling extrovert. Jadi sudah jelas, kalau kita lihat dari tangan kanan kita, ini adalah sensing introvert, thinking introvert, insting, intuiting extrovert, dan feeling extrovert. Sekarang kita ganti tangan kita. Tangan kanan, tangan kiri masuk di tangan kanan. Tangan kanan kita lepaskan. Kembali ini adalah urutannya sensing, thinking, insting, intuiting, dan feeling. Ya, kalau menggunakan tangan kiri, semuanya tetap sama. Sensing, thinking, insting, intuiting, dan feeling. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak dengan mudah bisa mengenali. Kalau ini adalah sensing, letaknya di mana? Di luar kan? Berarti ini adalah sensing extrovert. Kemudian ini adalah thinking. Nah, karena letaknya di luar, maka ini adalah thinking extrovert. Sementara yang tengah selalu insting, tidak punya kemudi. Nah, ini adalah intuiting, tapi karena di